Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Malcolm Mulki dari program studi pendidikan fisika, dimana pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul hukum Mendel dan pewarisan sifat. Yang pertama-tama saya akan pengantar singkat dari saya mengapa penting memahami genetika dan pewarisan sifat. Pemahaman tentang genetika sangat penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana sifat atau karakteristik tertentu diwariskan dari orang tua kepada anak. Sifat-sifat ini mencakup berbagai hal mulai dari warna mata, warna kulit, hingga potensi penyakit yang dapat diwariskan. Bagian B, hubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya warna mata, penyakit genetik, di mana genetika memengaruhi banyak aspek kehidupan kita, seperti warna mata atau apakah seorang memiliki kecenderungan untuk mengalami penyakit genetik tertentu. Dengan mengetahui bagaimana sifat-sifat ini diwariskan, kita dapat lebih memahami kondisi tubuh dan kesehatan ketiga. Namun ada tujuan video pada kali ini, apa yang akan dipelajari dan manfaatnya bagi pemahaman biologi atau genetika. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang genetika dan pewarisan sifat. Dengan mempelajari hal ini, kita akan memperoleh wawasan lebih dalam tentang bagaimana organisme mewariskan sifat-sifat tertentu kepada keturunannya dan bagaimana hal ini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dasar-dasar pewarisan sifat. Yang pertama ada konsep genetika dasar yang terbagi menjadi 3, DNA, gen, dan kromosom. Yang pertama itu ada DNA. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik semua makhluk hidup. Informasi ini mengatur bagaimana tubuh berkembang, berfungsi, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dari DNA yang mengandung instruksi spesifik untuk membentuk suatu protein atau menentukan suatu sifat. Yang kedua itu ada kromosom, adalah struktur panjang yang terdiri dari DNA dan protein yang terdapat di dalam inti sel. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, yang setengahnya itu diwariskan dari ibu dan setengah lagi dari ayah. Adapun di sini genotip adalah susunan genetik dari suatu individu, yaitu informasi yang ada di dalam gen. Adapun fenotip adalah sifat atau karakteristik yang tampak dari luar, hasil dari interaksi antara genotip dan lingkungan, misalnya warna mata, tinggi badan, dan bentuk rambut. Pun berikutnya ada alel, dominan dan resesif. Yang pertama ada alel adalah variasi dari suatu gen. Setiap individu memiliki 2 alel untuk setiap gen, satu dari ibu dan satu dari ayah. Alel dominan adalah alel yang sifatnya muncul jika hanya ada satu salinan saja. Adapun alel resesif hanya akan muncul jika seorang memiliki 2 salinan alel tersebut. Poin kedua, struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Yang pertama itu ada kromosom terdiri dari DNA yang membawa gen, di mana dalam proses reproduksi seksual anak mewarisi satu set kromosom dari ibu atau dari sel telur dan satu set dari ayah atau dari sperma. Yang kedua, sifat-sifat genetik adalah kombinasi dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak bisa memiliki ciri fisik atau potensi penyakit genetik yang mirip dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Yang ketiga, proses disebut pewarisan sifat dan dapat dipelajari untuk memahami bagaimana sifat-sifat tertentu muncul dalam keluarga, termasuk potensi risiko penyakit keturunan. Selanjutnya ada hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Yang pertama itu adalah latar belakang Gregor Mendel.
Yang pertama, Gregor Mendel adalah seorang biarawan dan ilmuwan asal Austria yang dikenal sebagai bapak genetika. Ia melakukan eksperimen menggunakan tanaman kacang RCS atau Pisum sativum untuk memahami bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, dan selanjutnya itu melalui pengamatan yang sistematis, Mendel menemukan pola-pola pewarisan yang akhirnya dirumuskan menjadi hukum genetika. Yang kedua itu hukum segregasi atau law of segregation. Hukum ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel atau dari satu ayah dan satu dari ibu untuk setiap set. Yang kedua, ketika membentuk sel kelamin, sperma atau sel telur, sepasang alel tersebut akan dipisahkan. Dengan kata lain, keturunan hanya menerima satu alel dari masing-masing orang tua untuk setiap sifat. Yang ketiga itu ada contoh persilangan monohibrid, A besar, A kecil, dan A besar, A kecil. Misalnya kita menyilangkan dua individu yang sama-sama memiliki genotip A besar, A kecil, atau di mana A besar itu dominan dan A kecil itu resesif. Maka kemungkinan kombinasi genotip keturunannya adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa sifat resesif A kecil hanya muncul jika kedua alel yang diturunkan adalah alel resesif. Selanjutnya ada aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Pewarisan sifat tidak hanya dipelajari dalam teori, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, dan bioteknologi. Adapun berikut beberapa penerapannya. Yang pertama ada analisis silsilah keluarga atau disebut pedigree. Pedigree adalah diagram atau bagan yang menunjukkan hubungan keturunan dalam satu keluarga. Yang kedua itu digunakan untuk melacak pewarisan sifat genetik baik dominan resesif maupun penyakit turunan. Yang ketiga itu sangat bermanfaat dalam menentukan risiko keturunan menderita penyakit genetik dan konseling genetik untuk pasangan sebelum menikah. Contohnya itu melacak riwayat hemofilia dan thalassemia dalam keluarga. Yang kedua itu pewarisan sifat pada manusia dan hewan atau tumbuhan budidaya. Dalam pertanian dan peternakan, pemahaman pewarisan sifat digunakan untuk mendapatkan tanaman unggul, misal tahan lama, berbuah segar. Adapun hewan ternak yang lebih sehat dan produktif. Pada manusia, hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang ciri-ciri yang diwariskan, sepertinya warna mata, rambut, bentuk wajah, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga itu ada kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Mutasi genetik bisa menyebabkan kelainan fisik atau gangguan metabolisme. Jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka diturunkan ke turunan. Contohnya albino, ada gangguan produksi melanin, dan thalassemia, gangguan produksi hemoglobin. Penting untuk dilakukan screening genetik sejak dini agar dapat diambil tindakan preventif atau pengobatan yang tepat. Adapun yang keempat, penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Genetika memiliki peran besar dalam dua medis modern. Contoh penerapannya itu ada yang pertama tes DNA untuk mengidentifikasi identitas asal-usul dan hubungan keluarga. Gen menggantikan gen yang rusak dengan gen normal. Yang ketiga, diagnostik genetik, mendeteksi penyakit genetik sejak dini, bahkan sebelum gejala muncul. Dan yang terakhir, dalam bioteknologi, genetika digunakan dalam rekayasa genetika, misalnya tanaman transgenik, pengembangan vaksin, dan lain-lain. Baik, kita sudah memasuki tahap bagian akhir presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk merangkum pembelajaran, menyadarkan peserta akan ada tanggung jawab dalam penerapan ilmu genetika, serta mendorong eksplorasi lebih dalam ke depan. Adapun kesimpulan materi utama pada kali ini, sepanjang presentasi kita telah mempelajari dasar-dasar genetika, termasuk ada hukum Mendel 1 dan 2 atau segregasi dan asortasi bebas.
Yang kedua, penyimpangan dari hukum Mendel seperti kodominansi, intermediate, dan pewarisan tautan seks. Yang ketiga itu serta aplikasi nyata genetika dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu genetika sangat penting dalam memahami bagaimana sifat diturunkan, bagaimana penyakit genetik muncul, dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kesehatan pertanian hingga forensik. Yang kedua itu ada pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Di era modern ini, pengetahuan genetika bisa sangat kuat, namun juga harus digunakan dengan etika. Misalnya, penggunaan informasi genetik untuk diagnosis dini versus penyalahgunaan untuk diskriminasi. Perlu kesadaran bahwa setiap manusia membawa warisan genetik yang unik dan informasi ini harus dijaga kerahasiaannya. Etika juga penting dalam bidang rekayasa genetika, cloning, dan terapi gen agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Poin ketiga itu ada ajakan berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut. Genetika adalah ilmu yang terus berkembang. Penemuan baru terus muncul seperti CRISPR atau bisa disebut CRISPR, genom manusia dan lain sebagainya itu. Mari kita sebagai pelajar dan generasi muda sekarang ini, marilah kita berpikir kritis terhadap isu-isu genetik di masyarakat, mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana genetika bisa memberi solusi bagi masalah kesehatan, lingkungan, dan pangan. Ya, menumbuhkan minat terhadap karir di bidang genetika dan bioteknologi. Baik, itulah materi yang saya bisa bawakan yang bertema hukum Mendel dan pewarisan sifat. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Bila saya bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini terdapat penyimpangan dari hukum Mendel. Yang pertama itu ada pewarisan intermediate, di mana pewarisan intermediate disebut juga dominansi tidak sempurna. Tidak ada sel yang sepenuhnya dominan terhadap yang lain. Contoh, jika bunga merah R besar disilangkan dengan bunga putih W besar, keturunannya berwarna merah muda R besar W besar. Fenotip anak merupakan campuran dari fenotip induk. Ini berbeda dengan Mendel karena menurut hukum Mendel seharusnya salah satu sifat dominan yang muncul. Yang kedua itu ada kodominansi atau contoh golongan darah A besar B besar.
Kedua alel sama-sama terekspresi dalam fenotip individu, tidak saling menutupi melainkan muncul bersamaan. Contoh golongan darah A besar B besar di mana alel A besar dan B besar keduanya aktif dan terlihat secara bersamaan. Jadi bukan campuran seperti merah muda, tetapi kedua sifat muncul utuh. Poin ketiga itu ada pewarisan tautan seks atau sex linked. Gen terletak pada kromosom kelamin, khususnya kromosom X besar, karena perempuan punya 2 kromosom X besar atau X besar X besar, dan laki-laki 1 X besar dan 1 Y besar atau X besar Y besar. Maka sifat resesif di X besar lebih mudah muncul pada laki-laki. Contohnya itu penyakit yang diturunkan lewat kromosom X besar. Ada hemofilia atau gangguan pembekuan darah, dan terus ada buta warna. Namun ini tidak dijelaskan dalam hukum Mendel karena Mendel tidak mempelajari kromosom seks secara terpisah. Yang keempat itu ada multiple allele atau contoh sistem golongan darah A besar, B besar, dan O besar. Suatu sifat dapat dikendalikan oleh lebih dari 2 alel. Contohnya itu paling umum golongan darah A besar, B besar, O besar. Ada 3 alel yang mengatur golongan darah A besar, B besar, dan O besar. Kombinasinya menghasilkan 4 golongan darah A besar, B besar, A besar, B besar, dan O besar. Hukum Mendel hanya mempertimbangkan 2 alel per sifat. Jadi konsep multiple allele ini merupakan perluasan dari teori awal Mendel. Selanjutnya ada aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu ada analisis silsilah keluarga. Pedigree adalah diagram atau bagan yang menunjukkan hubungan keturunan dalam satu keluarga. Digunakan untuk melacak pewarisan sifat genetik, baik dominan, resesif, maupun penyakit turunan. Sangat bermanfaat dalam menentukan risiko keturunan menderita penyakit genetik. Konseling genetik untuk pasangan sebelum menikah. Contohnya itu melacak riwayat hemofilia atau thalassemia dalam keluarga. Yang kedua itu ada pewarisan sifat pada manusia dan hewan atau tumbuhan budidaya. Dalam pertanian dan peternakan, pemahaman pewarisan sifat digunakan untuk mendapatkan tanaman unggul, misalnya ada tahan hama berbuah besar, hewan ternak yang lebih sehat dan produktif. Pada manusia, hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang ciri-ciri yang diwariskan seperti warna mata, rambut, bentuk wajah, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Namun, selanjutnya poin ketiga, kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Atau misalnya albino, thalassemia. Mutasi genetik bisa menyebabkan kelainan fisik atau gangguan metabolisme. Jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka dapat diturunkan ke keturunan. Contohnya itu albino. Albino itu gangguan produksi melanin. Thalassemia itu gangguan produksi hemoglobin. Penting untuk dilakukan screening genetik sejak dini agar dapat diambil tindakan preventif atau pengobatan yang tepat. Poin yang keempat itu penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Genetika memiliki peran besar dalam dunia medis modern. Contoh penerapan tes DNA. Tes DNA ini untuk mengidentifikasi identitas, asal-usul, dan hubungan keluarga. Adapun terapi gen menggantikan gen yang rusak dengan gen normal.
diagnostik genetik, mendeteksi penyakit genetik sejak dini, bahkan sebelum gejala muncul. Dalam bioteknologi, genetika digunakan dalam rekayasa genetika, misalnya tanaman transgenik, pengembangan vaksin, dan lain-lain. Ini salah satu penyakit yang terpaut di kromosom tubuh, autosom. Dan albino ini disebabkan karena ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi pigmen melanin. Di sini kita tulis aja hilangnya pigmen melanin. Melanin itu salah satu pigmen yang memberikan warna pada kulit, pada rambut. Orang-orang gennya ini A.
Adapun gen-gennya, nih, kalau dia A besar, dia normal homozigot. Kalau A besar A kecil, dia normal, tapi normal heterozigot. Dan kalau dia A kecil, baru nih albino. Apakah dia perempuan atau laki-laki? Gak jadi masalah ya, bisa dua-dua. Karena albino ini dia terpaut di kromosom autosom, bukan di kromosom seks. Oke, sekarang kita lihat nih contohnya. Misalnya gini, seorang ibunya kita buat aja A besar, normal, menikah dengan ayah albino, A kecil. Kita cari gamet ya, seperti biasa. Ini kan A besar, berarti gametnya A besar, ini gametnya A kecil. Kita silangkan, dapatlah anaknya A besar, A kecil. Ini 100% kan? 100% normal heterozigot. Jadi, kalau salah satu parent kita albino dan orang tua kita normal homozigot, pasti nih anaknya 100% semua normal heterozigot ya. Kalau misalnya nih, si anak misalnya diketahui ayahnya dia albino, ibunya normal, tapi kita belum tahu dia normal homozigot apa heterozigot. Dan didapati ada keturunannya yang albino. Berarti ya, keturunannya albino, berarti ibunya ini harus menyumbangkan satu gen A kecil dari ibu dan satu gen A kecil dari ayah kan. Berarti karena tadi si ibunya normal, ibunya ini normal heterozigot. Ya kan? Kalau nggak percaya gini nih. Ini kita ambil gamet. Ini A kecil. Ini A besar dan A kecil. A besar, A kecil dengan A besar. Dapatlah A besar, A kecil. A kecil dengan A kecil. A kecil kan. Jadi, si anak ini dapat albino karena si ayahnya albino dan si ibunya normal heterozigot. Jadi, dia dapat gen A kecil dari ibu dan gen A kecil dari ayah. Gitu. Oke, kita beralih ke contoh soal yang lain. Oke, ini dia. Ini diketahui keturunannya ada yang albino, A kecil, ada yang A besar, ada A besar, A kecil. Tapi parentnya nggak diketahui. Dan salah satu anaknya nggak diketahui. Albino, homozigot, normal homozigot, atau normal heterozigot. Nah, pertama, sebelum kita cari tahu si anak ini dia normal apa albino, kita harus cari tahu dulu parentnya. Caranya gini. Ini kan ada salah satu anaknya yang A besar kan. Untuk mendapatkan A besar ini, berarti masing-masing ayah dan ibu harus menyumbangkan A besar dong. Ya kan? Terus nih, si salah satu dari anaknya ada albino, A kecil. Berarti masing-masing dari parent harus menyumbangkan A kecil juga. Ya udah dapat kan? Makanya langsung aja kita buat persilangannya. Ini A besar, A kecil, A besar, A kecil. Kalau kalian udah bisa menyilangkan ini secara langsung, kalian pasti tahu kalau nanti hasilnya A besar banding 2 A besar A kecil banding A kecil. Ini pakai persilangan biasa aja.
Ini ke sini, A besar, A besar. Ini ke sini, A besar, A kecil. Ini ke sini, A besar, A kecil. Makanya 2 A besar, A kecil. Terus ini ke sini, A kecil, A kecil. Ini dia. Nah, berarti kita bisa tahu dong yang anak ini fenotipnya apa. Ini kita kan berbicara kemungkinan nih. Kalau si ini tadi anak-anak yang ini dia albino, oke, dia yang ini. Kalau si ini normal homozigot, oke, ini dia. A besar A kecil, ini dia. Kalau yang ini, dia bisa A besar atau A besar A kecil atau A kecil gitu. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan A besar 25%, A besar A kecil 50%, dan A kecil 25%. Gitu ya. Oke, kalau kalian udah paham sampai di sini, ini kakak mau kasih contoh soal, bukan contoh soal. Nah, ini dia. Di soal ini diketahui ada salah satu anaknya A kecil albino. Jadi yang ini, bagian ini generasi pertama, anggaplah itu kakek nenek, dan yang ini generasi kedua, berarti ayah dari si orang tua dari si ini kan, si generasi ketiga yang ini. Pada generasi ketiga ada salah satu anak yang albino, dan yang lainnya ini dia normal. Tapi gini, kakak kasih tahu dulu, kalau dia bulat itu biasanya melambangkan wanita, ini girl, dan yang square dia laki-laki. Yang warna hitam ini semuanya normal ya. Yang hitam ini dia normal, tapi nggak dikasih tahu apakah mereka normal homozigot atau normal heterozigot, ya kan? Jadi yang akan kalian cari tahu adalah yang hitam ini, mereka ini normal apa? Normal homo atau normal hetero? Plus si kakeknya ini generasi pertama, genotipnya mereka apa? Jadi yang akan kalian cari tahu, ini nomor 1, 2, 3. Pertama-tama ada hukum pewarisan sifat Mendel. Hukum ini berlaku hanya Mendel ditemukan oleh Gregor Mendel menyalakan kacang Erces. Mengapa menggunakan kacang Erces? Karena kacang Erces memiliki banyak sifat beda. Jadi ada yang buah merah,